Oke, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu konflik geopolitik yang paling panas dan, jujur aja, paling bikin bingung saat ini. Ketegangan antara Iran dan Israel. Biar kita benar-benar ngerti, kita harus lihat ini lapis demi lapis, secara terstruktur dan sistematis. Yuk kita mulai. Pertanyaan besarnya kan, ini, kenapa sih Iran sama Israel kok saling serang? Sebenarnya apa masalahnya? Jawabannya sayangnya nggak sesimpel itu. Ini bukan konflik yang tiba-tiba muncul kemarin sore. Ada lapisan sejarah, ada perebutan ekonomi, dan ada pertarungan ideologi yang rumit banget di baliknya. Dan kita akan kupas semuanya satu persatu. Dan saya ngerti banget, banyak dari kalian yang minta, tolong dong jelasinnya yang gampang dicerna, yang simple. Jadi oke, dalam pembahasan kali ini, kita akan pakai banyak analogi, banyak perumpamaan biar gampang dipahami, persis seperti yang kalian minta. Nah, untuk benar-benar paham, kita nggak bisa cuma lihat Iran dan Israel doang. Kita harus mundur sedikit, kita zoom out petanya, dan lihat ini sebagai sebuah papan catur geopolitik global. Ada pemain-pemain besar yang menggerakkan bidaknya dari belakang layar. Gini deh, anggap aja setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat itu jadi semacam admin dunia. Mereka pasang pangkalan militer di mana-mana, di Timur Tengah, buat jagain kepentingan mereka. Nah, di sisi lain, ada yang namanya admin cadangan, yaitu Rusia dan Tiongkok. Mereka ini nggak mau dong kalau AS jadi penguasa tunggal. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka dukung Iran habis-habisan biar jadi kekuatan penyeimbang di wilayah itu. Oke, di bawah permainan kekuatan global tadi, ada lapisan lain yang nggak kalah penting, perang ekonomi. Karena pada akhirnya, siapa yang menguasai wilayah, dia juga yang menguasai jalur perdagangan paling vital di dunia. Coba kita lihat lebih dalam. Biar gampang lagi, bayangin Timur Tengah ini kayak kompleks perumahan super gede. Ada banyak blok rumah, tapi kalau mau keluar ke gerbang utama, mau ke Eropa, ke Asia, atau ke Afrika, semuanya wajib lewat satu bundaran yang sama di tengah-tengah. Dan disinilah kuncinya. Bundaran super strategis itu adalah Palestina. Jadi, siapapun yang mengontrol bundaran ini, dia pada dasarnya memegang kendali akses ketiga benua sekaligus. Inilah alasan kenapa lokasi ini jadi rebutan dari zaman dulu sampai sekarang. Selain bundaran utama tadi, ada dua gerbang tol laut yang penting banget. Pertama, Laut Merah, yang aksesnya bisa dikunci sama kelompok yang didukung Iran di Yaman. Kedua, Selat Hormuz yang juga dikontrol sama Iran. Artinya apa? Siapapun yang megang kendali dua selat ini, ibaratnya dia megang keran ekonomi dunia. Dan inilah alasan utama kenapa Amerika Serikat, ya bisa dibilang sebel banget sama Iran, karena mereka dianggap ganggu kelancaran bisnis global. Sekarang kita masuk ke lapisan yang mungkin paling dalam dan paling mendasar, inti ideologinya. Ini adalah mesin yang udah menggerakkan konflik ini puluhan tahun, sebuah ambisi jangka panjang yang sebenarnya dijelaskan secara terbuka di banyak sumber. Dan ini perlu saya garis bawahi tebel-tebel ya, konsep The Greater Israel atau Israel Raya ini sama sekali bukan teori konspirasi. Ini adalah sebuah ambisi politik yang berulang kali diutarakan secara terang-terangan oleh para pemimpin mereka sendiri. Jadi, apa sih proyek Israel Raya itu? Intinya, tujuannya adalah membangun kembali wilayah yang mereka klaim sebagai kerajaan kuno mereka. Dan wilayahnya ini luas banget. Dari sebagian Mesir, Yordania, Suria, Irak, sampai Arab Saudi. Implikasinya apa? Jelas banget. Untuk bisa mewujudkan ini, negara-negara di sekitarnya harus dibuat lemah, dipecah belah, atau dipaksa untuk tunduk. Pertanyaannya, gimana cara paling efektif untuk melemahkan negara-negara tetangga itu? Salah satunya, ya dengan memanfaatkan perpecahan yang sudah ada sejak lama. Untuk itu, kita harus mundur jauh-jauh ke belakang, ke sebuah patahan sejarah di dalam dunia Islam itu sendiri, perpecahan Sunni Syiah. Singkatnya begini, perpecahan ini akarnya adalah pertanyaan soal siapa yang berhak memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Puncaknya itu terjadi waktu Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, menjadi khalifah, tapi kepemimpinannya ditentang oleh Muawiyah, gubernur Suriah saat itu. Konflik politik ini berujung pada pertempuran. Nah, kelompok yang tetap setia pada Ali dan keturunannya kemudian dikenal sebagai Syiah atau pengikut Ali. Seiring waktu, perpecahan yang tadinya cuma soal politik ini berkembang jadi perbedaan teologi dan budaya yang dalam. Dan sayangnya, terus dimanfaatkan sampai hari ini. Oke, kita udah lihat lapisan geopolitik, ekonomi, ideologi, sampai sejarah. Sekarang pertanyaannya, gimana kita harus memposisikan diri di tengah semua narasi yang simpang siur ini, apalagi di media sosial? Kalau kita lihat di media sosial kan, narasinya seringkali disederhanakan banget jadi hitam putih. Kalau kamu dukung perlawanan Iran terhadap Israel, wah kamu dicap pendukung Syiah.
Sebaliknya, kalau kamu kritik kebijakan Iran sedikit aja, langsung dicap Zionis. Ini jebakan berpikir yang bahaya banget. Karena itu, kita butuh cara pandang yang lebih proporsional. Salah satu perspektif strategis menyarankan kita untuk bisa bedain antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam konteks ini, melihat Iran sebagai penyeimbang kekuatan Israel bisa jadi adalah sebuah strategi pragmatis jangka pendek. Tapi, ini bukan berarti kita harus tutup mata atau setuju dengan semua tindakan kontroversial Iran di tempat lain, misalnya di Suriah. Ini soal prioritas, mana ancaman yang lebih besar saat ini. Jadi, apa kesimpulan utamanya? Poin pertama, kalau sampai Iran sebagai kekuatan penyeimbang ini runtuh, maka secara de facto, di kawasan itu cuma bakal ada satu pemain dominan. Amerika Serikat dan sekutunya akan pegang kendali penuh atas ekonomi dan politik regional, tanpa ada lawan yang sepadan. Dan poin kedua, ini nyambung banget sama yang tadi. Runtuhnya Iran artinya tembok perlawanan terhadap proyek Israel Raya juga ikut runtuh. Jalan mereka untuk memperluas pengaruh akan jadi jauh lebih mulus. Karena salah satu penentang terkuatnya di kawasan itu udah nggak ada lagi. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Dengan semua kompleksitas yang ada, kepentingan ekonomi, agenda ideologi, dan luka sejarah, gimana cara kita sebagai orang luar bisa belajar memisahkan mana yang murni agenda politik dan mana yang benar-benar perjuangan tulus? Teruslah berpikir kritis.